Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B4 yang beranggotakan Nadia Harta, yaitu saya sendiri, dan teman-teman saya, yaitu Bia Fanza Rama, Diki Neza Saputra, Sabila Ali Saputra, Zawa Safira, dan Muhammad Rafiq akan mempresentasikan pengujian yang kami lakukan mengenai bahan lolos saringan nomor 200. Diawali dengan tujuan percobaan. Nah, adapun tujuan dari percobaan atau pengujian ini ialah untuk mengetahui seberapa banyak persentase jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200 yang diameternya 0,075 mm. Adapun cara yang kita gunakan yaitu dengan mencuci menggunakan air hingga air yang mengalir dari bawah saringan nomor 200-nya menjadi jernih atau tidak keruh lagi, yang menandakan bahwa kadar lumpurnya sudah tidak ada. Nah, sebagai pengantar atau pendahuluan, agregat merupakan salah satu bahan campuran beton berupa sekumpulan batu pecah, kerikil, pasir, dan terdiri dari agregat kasar dan agregat halus. Nah, yang kita fokuskan pada kali ini yaitu untuk agregat halusnya, di mana untuk spesifikasi dari agregat halus berdasarkan ASTM atau American Standard Testing of Material, salah satunya yaitu mengenai kandungan kadar lumpur yang terdapat pada agregat halus ini. Nah, di mana apabila kadar lumpur yang terkandung dalam agregat halus ini melebihi 5%, maka agregat tersebut harus dicuci hingga kadar lumpurnya mengecil atau menjadi minim. Itulah mengapa pengujian ini harus dilakukan. Nah, apa saja peralatan yang kita butuhkan dalam pengujian ini? Yang pertama yaitu saringan nomor 16 dan nomor 200. Dengan diameter untuk saringan nomor 16-nya yaitu 1,18 mm dan diameter saringan 200-nya yaitu 0,075 mm. Nah, kedua saringan ini kita gunakan agar mengetahui agregat yang tertahan serta agregat yang lolos. Nah, agregat yang lolos 200 ini itulah lumpur yang kita ingin hilangkan. Lalu yang kedua yaitu talam sebagai wadah pencuci benda uji. Selain sebagai wadah tempat cuci, talam ini kita gunakan pada saat persiapan sampel, lalu saat penimbangan sama saat pengeringan. Lalu ada oven. Oven ini kita gunakan sebagai dalam prosedur pengeringan benda ujinya. Suhu yang digunakan yaitu 105 hingga 115 derajat Celcius. Lalu ada timbangan. Timbangan ini memiliki ketelitian 0,01 gram. Dan yang terakhir yaitu sekop yang kita gunakan untuk memindahkan sampel dari talam satu ke talam kedua, atau pada saat dari lokasi hamparan ke dalam talam. Lalu benda uji yang kita gunakan. Nah, pada pengujian yang kami lakukan kemarin, benda uji yang kami gunakan yaitu agregat dalam kondisi SSD atau Saturated Surface Tray yang sudah dihamparkan di laboratorium. Nah, agregat SSD ini memiliki karakteristik di mana permukaannya kering, namun bagian dalamnya atau bagian porinya jenuh akan air. Nah, kita masuki ke prosedur percobaan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu persiapkan sampel, lalu sampelnya kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam talam. Nah, berat yang kita gunakan yaitu 1,25 kali dari berat minimum. Lalu sampelnya kita timbang. Yang kita gunakan untuk berat minimumnya yaitu 500 gram. Nah, kita kalikan saja dengan 1,25 kali tadi. Jadi diperoleh untuk berat uji yang kita gunakan yaitu 625 gram. Nah, setelah kita timbang, benda uji tadi kita tambahkan air hingga benda ujinya terendam secara keseluruhan.
Nah, sambil diaduk-aduk, benda uji ini kita tuang ke dalam saringan nomor 16 terletak di atas dan saringan 200-nya di bawah. Setelah itu kita cuci menggunakan air sambil kita aduk-aduk hingga kadar lumpurnya dapat meloloskan diri. Nah, kadar lumpur tadi dapat kita lihat dari warna air yang mengalir dari saringan nomor 200-nya. Apabila airnya masih keruh, berarti kadar lumpurnya masih banyak. Dan apabila airnya sudah jernih, berarti kadar lumpurnya sudah hilang atau jumlahnya sangat minim. Nah, kira-kira beginilah kondisi agregat yang sudah bersih. Ketika agregatnya sudah bersih, agregatnya kita pindahkan ke dalam talam. Setelah itu agregatnya kita keringkan ke dalam oven dengan suhu 105 hingga 110 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam, benda ujinya kita timbang dalam kondisi kering. Nah, gunanya ditimbang dalam kondisi keringnya yaitu sebagai perbandingan untuk memperoleh persentase atau jumlah bahan lolos saringan nomor 200. Nah, rumusnya yaitu berat uji semula dikurang berat uji kering dibagi berat uji semula dikali 100%. Nah, pada pengujian yang sudah kami lakukan kemarin, data yang diperoleh yaitu sebagai berikut, di mana berat agregat mula-mula yaitu 625 gram, lalu ada berat talamnya 125 gram, berat agregat kering plus talamnya 741 gram, sehingga diperoleh berat agregat keringnya yaitu 616 gram. Dan untuk bahan agregat lewat lolos saringan nomor 200-nya, dengan menggunakan rumus ini, diperoleh persentase atau jumlahnya yaitu sebanyak 1,44%. Dan jumlah ini tergolong kurang dari 5%. Maka agregat bisa kita gunakan untuk campuran beton ke depannya. Nah, di sini ada sekilas video mengenai pengujian bahan lolos saringan nomor 200 saat pencucian agregat dilakukan. Ini murni dilakukan oleh kelompok B4, dilakukan di belakang laboratorium bahan bangunan kita. Sekian presentase dari kelompok B4. Saya perwakilannya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.